أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريقا. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku bahwasanya barang siapa menempuh jarak atau lorong untuk menuntut ilmu pengetahuan, aku akan mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Ternyata ada bunggul-bunggulnya, mudah kali. Kalau jalan itu ada bunggulnya, kata orang banyak bunggul. Bunggul, ada yang mengatakan bunggul itu bahasa Banjar. Tukila, ada kau, baik atau maudhu hadisnya. Jadi orang Banjar kalau mengatakan orang itu jahil, bodoh, disebut bunggul. Bunggul banget itu, maksudnya bodoh sekali. Jadi pada saat jalan tak perasa masuk ada bunggul, terlompat macam, wah bunggulnya bang. Jadi akhirnya disederhanakan bahasanya daripada bunggulnya kepada bunggul kan gitu. Kira begitu. Ada kaul mengatakan seperti itu. Jadi Allah akan mudahkan, mudah sekali. Artinya mengaji itu adalah jalan yang akan mempermudah kita masuk surga. Itu hakikat. Makanya itu kalau tabarakallah kelebihan kemuliaan menuntut ilmu dan juga dengan penuntutnya dan juga dengan majlisnya, masyaallah tabarakallah, di antara daripada majlis yang dikerumuni oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, waman salatu kalimataihi, seseorang yang aku ambil kedua cahaya matanya, maksudnya menjadi buta. Qala asabtuhu alaihima, dan aku akan bagikan balasan surga ke atasnya. Tapi kalau dengan kita suruh memilih, pilih yang mana saja. Datang malaikat, kata malaikat, awak nak butakan dan dapat jaminan surga pasti daripada Allah. Aku nak dapat surga, malaikat, dan bersama masih tetap boleh melihat. Tamak kita ni. Ya, sebab untuk dapat surga tidak mesti harus dibutakan. Banyak lagi jalan untuk dapat surga, tidak mesti harus dengan buta mata. Tapi kalau Allah uji seseorang tadi itu sehingga sampai kehilangan pandangan mata melihatnya, maka tidak ada balasan yang patut untuk Allah berikan kepada orang tadi itu selain daripada surga. Ketiga, qala wa fadlun fi ilmin khairun min fadlin fi ibadah. Kelebihan dalam bidang ilmu lebih baik daripada kelebihan dalam bidang ibadah. Maksudnya yang menghabiskan waktu untuk ilmu lebih afdal daripada orang-orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah. Batasnya yang lebih daripada keperluan. Jadi kita punya waktu, lima waktu kita yang lebih tadi itu, lebih daripada kewajiban, lebih daripada keperluan, lebih daripada tuntutan hidup. Kemana kita gunakan? Lebih afdal fadal tadi itu untuk ilmu berbanding atau ketimbang fadal tadi itu untuk ibadah. Lebih afdal sisa saki bagi ilmu waktu kita gunakan untuk ilmu daripada kita gunakan untuk ibadah. Wabila kuddin milak, wabila kuddin puncak atau juga milak hasen, agama itu adalah wara. Jadi segala-galanya dalam agama itu adalah wara, arti daripada orang mengelak daripada benda-benda syubhat. Milak ada yang bawa suara, coba buka itu. Milakuddin wa milakul amri wa durwatu sanamihi al-jihadu, bukan metad. Milakul amri kamaluhu ada. Jumpa kitabnya lagi. Dunia sudah terbuka dah, karena masuk dan situ.
Qala wa bilakuddin rawahu al-wara'u, hadis riwayat dari Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman. Untuk besok malam apa kita jadwalkan 11.30 atau pukul 11 sesuku besok malam suku paling lambat 11.30. Kalau besok malam agak wabila kudin anwar wara, artinya dengan kita tidak melangkah pada satu benda yang tidak pasti, tidak mengambil sesuatu yang tidak pasti, tidak menggunakan sesuatu yang tidak pasti. Kita harus berlandasan atas dasar yang pasti dan yakin. Kalau memang masih remah-remah, masih syubhat. Jadi kalau kita ceritakan kehidupan daripada salafun salih tentang warak, memang masya Allah tabarakallah satu hal yang pelik sekali. Ada salah satu daripada ulama Imam Ishaq As-Shirazi dikatakan pada masa menyeberang jembatan, nyeberang titik, berjalan sampai di tengah jembatan tadi itu berjumpa satu ekor anjing. Jadi pada waktu itu murid-murid yang di belakang beliau kemana beliau pergi dikatakan mesti ada dalam 400-an yang ikut. Maka murid-murid beliau tadi itu nak menghalau anjing. Kata beliau tidak. Aku dan anjing sama-sama punya hak untuk menyeberang. Karena dia ada berada di tengah, kita juga sudah berada di tengah, kita bagi laluan kepada dia untuk dia menyeberang. Oh, sampai tak mau menzalimi anjing. Anjing naik jembatan. Kalau kita tak ada kedudukan pun kita katakan anta siapa dulu. Makam anta juga tak boleh disamakan dengan makam aku apa dalam manusia sama dalam binatang. Tak. Asluhu wa asluddin wa salahuhu, kesalahan agama, kesempurnaan agama, kemuliaan agama itu adalah pada war. Kama anna fasadaddin, kerusakan agama itu kalau ternodai dengan war. Arti daripada wara mengelakkan dan menjauhkan diri daripada segala perkara syubhat. Jadi bukannya setakat meninggalkan yang haram, tapi yang syubhat-syubhat juga kita tinggalkan. Insyaallah untuk pengajian kita tadi diskus sampai besok malam. Sementara malam berikutnya kita akan baca. Sebab takut kalau kawan-kawan yang kita berikut, kami mau terbang jalan jelajah Indonesia. Jadi untuk 4 malam di Masjid Sri Damansara, Masjid Al-Mukarramah, kita akan membaca hadis-hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam kitab Al-Kawkabul Adhar, bintang yang bersinar atau yang cemerlang, daripada hadis-hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini ada dalam 100 buah hadis lebih kurang. Jadi kenapa kita rubah kitab? Kenapa tidak baca kitab yang sama? Karena mau antum yang sudah mengikuti pengajian kita dari Mishkah ini komitmen istiqomah supaya boleh mengikuti pengajian kita ini sampai habis. Jadi kalau anda bawa keluar antum akan ketinggalan nanti. Jadi sekalilah dalam seumur hidup kita tuh ada kitab hadis kita baca dari awal sampai habis. Kita mengaji sekarang, jadi kitab Sahih Bukhari pun ya lah, kata hari pertama pembukaannya, hari penutup tengah-tengahnya tak pernah datang. Nah, jadi kita anak kita itu kita baca sampai habis. Tapi tidak calon-calon ulama antum yang buah kitab ulama tidak ada. Jadi kita rubah kitab ini insyaallah sudah selesai. Jangan nak teruskan tentang fatwa Imam Nawawi, tapi kita itu sudah tidak ada lagi. Jadi besok insyaallah kita jadwalkan saja pukul 11.25. Sengaja. Sebab bukan masalah antum, tapi kalau aneh yang terlambat tadi itu kami alhamdulillah ada masjid mulanya cepat, ada masjid banyak pengumuman. Ada masjid sesuku ayat, sesuku setengah muka. Tadi itu yang walaupun panjang tapi banyak mulus, bening, tenang. Yang walaupun tiap rakaat setengah lembar, 2 rakaat 1 lembar, tadi kali salam yang pertama sudah tepat.
4 lembar, tapi bacanya alhamdulillah nyaman begitu. Jadi setelah salam tazkirah dari pukul 10 sampai pukul 10.30. Lalu langsung dengan kereta kecil. Alhamdulillah sampai awal daripada antum. Gantian semalam antum yang datang awal, jadi tidak boleh menyalahkan. Sama. Dalam ini Anda datang awal daripada antum. Maka kami morek awal, tapi morek awal karena morek sekali lagi lepas saja. Hasanah. Bila pada hasanah wa qina adzabannar. Merafas, morek. Morek itu sunat. Syekh Ustaz Hafiz Mansur Johor kini salam Al-Azhar Fi zuhur. Iya sih. Salam dari. Ya jabatan